Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kepada Ibu dosen terhormat dan teman-teman semua yang kami banggakan, izinkan kami dari kelompok 17 untuk mempresentasikan materi kami dengan judul Analisis Kelayakan Usaha Kuliner Seblak di Mejasem, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Sebelum kami menjelaskan lebih lanjut, berikut adalah nama-nama anggota kelompok yang telah berkontribusi sehingga presentasi ini boleh selesai. Dalam penelitian ini, kami menggunakan data dari usaha kuliner seblak. Nama usaha ini adalah Seblak Ceker Komplit Mejasem yang berada di Jalan Werkudara, Sibata, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Tegal, Jawa Tengah. Usaha ini dibangun sejak 5 tahun yang lalu dengan total tenaga kerja sebanyak 3 orang. Warung seblak ini terdiri atas beberapa komponen seperti kerupuk, telur, makaroni, mie dengan topping sosis, bakso, tulang, ceker, dan siomay. Produksi seblak di warung ini berhasil menjual sekitar 100 mangkuk per hari untuk setiap harinya. Tujuan kami melakukan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerimaan dan pendapatan serta kelayakan usaha dengan menggunakan kriteria investasi dari usaha warung makan seblak di Jalan Werkudara Sibata, Mejasem Barat, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal. Hal pertama yang akan kami bahas adalah asumsi untuk analisa keuangan usaha kuliner seblak. Asumsi dan parameter perhitungan profitabilitas sangat penting dalam mengevaluasi rencana investasi usaha kuliner seblak dengan umur usaha selama 5 tahun dan sisanya umur barang investasi yang dihitung sebagai pendapatan pada akhir periode tahun kelima. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut. Yang kedua adalah analisis biaya investasi. Biaya investasi adalah biaya yang diperlukan untuk mendirikan usaha seperti pengembangan infrastruktur fisik dan kapasitas dalam produksi. Biaya ini bersifat tetap. Komponen biaya usaha kuliner seblak secara lebih rinci dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Berdasarkan data dari tabel ini, kita bisa mengetahui bahwa total biaya investasi yang dikeluarkan dalam usaha seblak ini adalah sebesar 758.000, di mana biaya investasi tersebut digunakan untuk biaya pembelian peralatan penunjang produksi. Yang ketiga adalah analisis biaya operasional. Biaya operasional merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memenuhi kegiatan usaha kuliner seblak tersebut. Komposisi dari biaya operasional terdiri atas biaya tetap, yang merupakan biaya yang harus dikeluarkan setiap bulannya dalam jumlah yang sama, dan ada biaya variabel yang terdiri atas biaya bahan baku, bahan pembantu, dan bahan pengemas dalam kegiatan usaha seblak tersebut. Berdasarkan tabel ini, bisa kita simpulkan bahwa total biaya operasional dalam usaha seblak per tahun adalah sebesar 13.680.000, yang terdiri dari biaya tetap sebesar 2.700.000, yang mana ini digunakan untuk membeli biaya sewa lahan, perbaikan, peralatan, dan administrasi. Dan ada juga biaya variabel, yaitu sebesar 10.980.000, yang digunakan untuk membeli biaya bahan baku, bahan kemasan, dan juga packaging. Selanjutnya adalah proyek penjualan produk. Berdasarkan tabel ini dapat dilihat bahwa total pendapatan penjualan seblak per bulan adalah sebesar 45 juta rupiah dengan total produksi 100 porsi. Sedangkan untuk pendapatan per tahunnya adalah sebesar 540 juta rupiah dengan total produksi 36.000 porsi. Yang kelima adalah ada proyeksi rugi laba dalam usaha seblak. Berdasarkan tabel ini dapat dilihat pada usaha kuliner seblak menunjukkan laba setelah pajak pada tahun pertama adalah sebesar Rp376.462.577 dengan profit on sales senilai 87,41%. Laba pada tahun kedua dan seterusnya akan mengalami peningkatan seiring menurunnya total angsuran bank. Berikutnya ada proyeksi arus kajian dan kelayakan usaha. Dalam kajian ini, analisis kelayakan usaha yang digunakan adalah menggunakan beberapa metode. Yang pertama ada Net Present Value atau NPV, Internal Rate of Return IRR, ada Net Benefit Cost Ratio atau Net BC, Payback Period PBP, dan Break Even Point BEP. Metode yang pertama adalah NPV atau Net Present Value.
Jadi NPV ini akan menunjukkan nilai bersih pada akhir umur ekonomisnya dengan menggunakan nilai suku bunga yang berlaku saat ini. Nilai NPV akan diperoleh dari selisih antara present value cash flow dengan total investasi. Apabila nilai NPV-nya lebih besar daripada 0, maka nilainya positif. Karena itu, usaha akan layak untuk dijalankan. Apabila NPV-nya lebih kecil daripada 0, nilainya negatif. Maka usaha tidak layak untuk dijalankan. Dan apabila NPV-nya sama dengan 0, nilai investasi yang akan dilakukan tidak akan mengalami keuntungan ataupun kerugian. Metode yang kedua adalah International Rate of Return atau IRR. Ini adalah satu tingkat discount rate yang menghasilkan net present value sama dengan 0. IRR sendiri akan menunjukkan kemampuan suatu usaha untuk menghasilkan returns atau tingkat keuntungan yang dapat dicapainya. Apabila nilai IRR lebih dari Social Opportunity Cost of Capital atau bisa saja kita singkat menjadi SOCC, maka usaha akan layak untuk dijalankan. Apabila nilai IRR lebih kecil daripada SOCC, maka usaha tidak akan layak untuk dijalankan. Dan apabila nilai IRR sama dengan SOCC, berarti pulang pokok. Kemudian ada Net BC Ratio atau analisis rasio keuntungan yang merupakan perbandingan antara jumlah NPV positif dengan jumlah NPV negatif. Net BC ini akan menggambarkan beberapa kali lipat manfaat yang diperoleh dari biaya yang dikeluarkannya. Apabila net BC lebih besar daripada 1, usaha akan layak untuk dijalankan. Dan apabila net BC lebih kecil daripada 1, usaha tidak akan layak untuk dijalankan. Selanjutnya ada PBP atau payback period. Nah, ini adalah jangka waktu tertentu yang menunjukkan terjadinya arus penerimaan secara kumulatif sama dengan jumlah investasi dalam bentuk present value. Semakin cepat dalam pengembalian biaya investasi suatu usaha, maka semakin baik usaha tersebut karena semakin lancar perputaran modalnya. Yang terakhir adalah BEP atau break even point. Ini adalah titik pulang pokok di mana total revenue sama dengan total cost. Nah, apabila biaya yang dikeluarkan di bawah biaya BEP atau unit produksi di atas BEP, maka usaha dapat keuntungan. Dan sebaliknya, jika biaya yang dikeluarkan di atas biaya BEP atau unit produksi di bawah BEP, maka usaha akan mengalami kerugian. Di sini kita bisa melihat aliran kas masuk, di mana ini diperoleh dari pendapatan usaha kuliner seblak setiap tahun. Nah, kapasitas yang terpakai usaha ini berpengaruh pada besarnya nilai produksi yang juga akan mempengaruhi nilai pendapatan, sehingga kas masuk akan menjadi optimal. Sementara di sini kita bisa melihat ini adalah tabel kas keluar, di mana ini komponennya ditambah dengan biaya angsuran kredit, biaya bunga, dan pajak sebesar 0,5%. Dari tabel ini kita bisa melihat hasil analisis dalam usaha kuliner seblak, di mana di sini menunjukkan bahwa NPV memiliki nilai sebesar 664 juta dengan tingkat suku bunga 5% per tahun. IR dalam perhitungan ini sebesar 41,77% yang lebih besar dari tingkat suku bunga yang berlaku yaitu 5%. Sedangkan untuk PBB sendiri yaitu sebesar 1,4, berarti dalam jangka waktu 1 tahun 4 bulan, usaha ini telah dapat mengembalikan biaya investasinya. Yang terakhir adalah analisis sensitivitas kelayakan usaha. Analisis sensitivitas ini digunakan untuk menguji tingkat kepekaan usaha terhadap perubahan harga bahan baku maupun jual. Hal ini terjadi karena biaya dan pendapatan didasarkan pada asumsi dan proyeksi, sehingga menimbulkan kondisi ketidakpastian. Nah, dalam pola pembiayaan ini digunakan beberapa skenario sensitivitas. Skenario yang pertama adalah penjualan menurun. Penurunan pendapatan ini dapat terjadi karena harga jual produk yang menurun atau jumlah permintaan yang berkurang. Nah, berdasarkan tabel ini, dapat disimpulkan bahwa pada analisis sensitivitas pendapatan turun 5%, usaha kuliner seblak ini layak untuk dijalankan. Hal ini dikatakan karena pada nilai NPV-nya itu sebesar 555 juta, sementara IRR-nya dikategorikan layak karena nilainya di atas diskon faktor 5%, yaitu sebesar 37,40%. Dilihat dari PBP pun sebesar 1,5, berarti tingkat pengembalian biaya investasi adalah dalam jangka waktu 1 tahun 5 bulan. Dan secara umum, analisis sensitivitas pendapatan menurun ini dapat disimpulkan layak untuk diteruskan. Skenario yang kedua adalah biaya operasional yang meningkat. Kenaikan ini dimungkinkan terjadi karena adanya faktor produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, atau biaya overhead yang mengalami kenaikan.
Berdasarkan tabel ini, usaha kuliner seblak ini juga masih sangat layak untuk dijalankan. Hal ini terbukti dari nilai NPV-nya yang masih berada di atas 1, yaitu sebesar 774 juta, dengan IRR sebesar 45,71% yang berada di atas tingkat suku bunga 5%. Sementara itu, PBP-nya juga sebesar 1,23, yang artinya tingkat pengembalian biaya investasi dalam masa 1 tahun 2 bulan. Berdasarkan hasil penelitian kami, usaha kuliner makanan seblak di Kelurahan Mejasem, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal sangat menguntungkan dan layak untuk dijalankan tentunya, di mana total biaya investasi sebesar 758.000, total biaya produksi per tahun sebesar 13.680.000 yang terdiri dari biaya tetap sebesar 2.700.000 dan biaya variabel sebesar 10.980.000 rupiah. Kemudian total pendapatan penjualan seblak per bulan adalah sebesar 45 juta rupiah. Dengan total produksi 100 porsi atau dalam setahun total pendapatan penjualan mencapai 540 juta rupiah dengan total produksi 36.000 porsi. Analisis kelayakan finansial juga menunjukkan bahwa usaha kuliner seblak di Mejasem ini sangat layak dan menguntungkan dengan nilai NPV yang sangat positif sebesar Rp664.751.162 dan nilai IRR sebesar 41,77% atau lebih besar dari bunga bank yang berlaku saat ini yaitu 5%. Demikianlah beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya kami memohon maaf sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian kami terdapat kesalahan kata. Sekian dari kami dan terima kasih.